Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kita lanjutkan lagi pada pertemuan kelima mata kuliah kalkulus proba banyak. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang, di mana sebelumnya kita sudah membahas integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Baiklah, kita akan mulai saja. Misalkan D himpunan tertutup pada daerah persegi panjang R dan himpunan D terletak di dalam persegi panjang R. Maksudnya gini, kita ingat lagi himpunan R kita kemarin itu adalah wilayah yang dibatasi oleh A sampai B dan C sampai D. Jadi kalau kita gambarkan, berarti di sini yang warna oranye ini adalah wilayah persegi panjang R. Kemudian di dalam persegi panjang R ini kita punya himpunan D yang bentuknya tidak beraturan. Berikutnya, kalau ini kita gambarkan dalam bentuk ruang, jadi ini wilayah R-nya, lalu di dalam R ada wilayah D, kemudian di atasnya kita punya sebuah benda pejal atau benda padat, atau kita sebut Z sama dengan Fx, Y. Kalau kita mau mencari volumenya, berarti kita harus memenuhi persamaan ini dulu atau kriteria ini. Jika persamaan F ini dapat diintegralkan di wilayah R, maka F dapat diintegralkan di wilayah D. Jadi syaratnya harus dipenuhi dulu. Maka bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Kalau saya buatkan simbolnya dulu, di sini adalah R, di sini adalah D. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi. Perhitungan pada integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Perhitungannya nanti kita bagi dua. Kalau kasus yang pertama, jika batasnya itu berada pada sumbu X. Jadi wilayah D-nya itu adalah himpunan X, Y, di mana batas X itu berada dari A sampai B, sementara batas Y-nya itu berada di antara kurva G1X sampai kurva G2X atau persamaan G1X sampai G2X. Lalu gimana bentuk ilustrasinya? Coba lihat di gambar. Misalkan kita punya persamaan Y sama dengan G1X, kemudian kita punya persamaan Y sama dengan G2X, lalu persamaan ini dibatasi oleh A sampai B, maka wilayah D itu adalah wilayah yang tertutup di daerah A sampai B dibatasi G2 sampai G1. Lalu gimana cara membedakan mana yang G2, mana yang G1? G2 itu posisinya selalu lebih di atas daripada G1. Jadi kalau ini wilayah D-nya, berarti G2-nya yang bagian atas, G1-nya yang bawah. Oke, berikutnya lalu gimana cara ngitung volume benda pejal yang berada di atasnya nanti? Ini wilayah D nanti. D Fx, Y, dA. Karena batasnya pada sumbu X, berarti sumbu X yang berada paling luar. Berarti yang kita proses dulu itu adalah terhadap Y-nya, terhadap persamaannya. Berikutnya baru kita selesaikan dengan batas X-nya. Oke, berikutnya lagi kasus yang kedua itu kalau batasnya pada sumbu Y. Jadi kalau pada sumbu Y, daerahnya itu D-nya itu himpunan di mana X, Y. Yang berubah di sini adalah wilayah X-nya itu berada dari H1Y sampai H2Y. Kemudian Y-nya itu berada pada C sampai D. Jadi yang tidak berubah itu adalah batas pada Y-nya. Kalau kita lihat pada gambar, bentuknya itu seperti ini. Ini adalah persamaan H1Y, kemudian H2Y, lalu dibatasi oleh C dan D. Jadi wilayah yang tertutup.
Lalu gimana cara membedakan lagi mana H1, H2? H2 itu selalu lebih ke kanan letaknya, H1 yang di kiri. Oke, lalu gimana cara menghitung volumenya nanti? Misalkan ini wilayah D lagi. Fx, Y, dA. Jadi karena batasnya terhadap sumbu Y, maka yang sumbu Y yang berada paling luar. Berarti yang diproses itu terhadap X sama dengannya dulu gitu. Oke, untuk lebih pahamnya saya cobakan sebuah contoh soal. Saya punya contoh soal seperti ini. Tentukan volume tetrahedron yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat dan bidang 2x tambah 3y ditambah z sama dengan 6. Supaya lebih kebayang bentuknya, berarti kita harus lukis dulu gambarnya. Lalu setelah kita lukis ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu wilayahnya seperti ini. Dari mana kita dapatkan angka 2, angka 3, angka 6? Itu sebenarnya adalah titik potong. Misalnya saya ambil yang angka 3 dulu. Oke, gimana cara mendapatkan titik potong terhadap sumbu X? Berarti Y-nya harus 0, Z-nya harus 0. Kalau Y-nya 0, Z-nya 0, berarti yang tersisa di sini itu adalah 2X sama dengan 6. Maka X-nya sama dengan 3. Berarti kalau gitu titik potong sumbu Y kayak gitu juga menyelesaikannya. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya 0, Z-nya juga 0. Berarti di sini kita dapatkan 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 2. Sebenarnya penulisan koordinat titik di sini itu adalah titiknya, misalnya kalau yang bagian Z ini X-nya 0,0,6 kayak gitu. Berarti kalau di sini titiknya 3,0,0. Kalau di sini Y-nya 0,2,0. Itu di dalam vektor nanti. Lalu, mana yang wilayah D yang mau kita batasi tadi? Inilah wilayah D yang berada pada sumbu X dengan sumbu Y. Kalau wilayah D ini saya keluarkan seperti gambar ini, maka kita bisa menghitung persamaannya. Jadi yang belum kita punya itu adalah persamaan garisnya. Cara mendapatkan persamaan garis, kali silang saja. 2 kali ke X ditambah 3 kali ke Y sama dengan 2 kali 3, 6. Lalu, untuk mendapatkan wilayah D-nya, nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu bisa jadi kamu tulis 3Y sama dengan 6 dikurang 2X. Berarti Y sama dengan 2 dikurang 2 per 3X. Atau kamu mau pakai X sama dengan, berarti di sini jadinya 2X sama dengan 6 dikurang 3Y. Berarti X sama dengan 3 dikurang 3 per 2Y. Ini apa gunanya? Guna X sama dengan dan Y sama dengan ini adalah sebagai H1 dan G1. Ini yang H1X, ini adalah G1 gitu ya. Lalu wilayah D-nya gimana? Kalau kita lihat seperti ini. Oke, wilayah D kita ada dua. Yang atas ini adalah terhadap sumbu X. Artinya batasnya pada sumbu X. Berarti batas pada sumbu X-nya adalah dari 0 sampai 3. 0 sampai 3. Lalu batas sumbu Y-nya gimana? Nanti dari 0, ini grafik X sama dengan 0. Lalu ini kurva satu lagi. Berarti di sini kita pakai yang Y sama dengan 2 dikurang 2 per 3X. Kemudian untuk batas pada sumbu Y, berarti batasnya 0 sampai 2. Berarti 0 sampai 2. Berarti X-nya dari berapa? Dari 0 sampai, bukan sampai 3 lagi, tapi X yang di sini. 3 dikurang 3 per 2Y. Oke, gimana cara ngitungnya? Apakah kita harus ngitung keduanya? Sebenarnya nanti kamu boleh pilih salah satu. Mana yang menurutmu lebih
pendek dan lebih gampang mengerjakannya. Tapi kita akan kerjakan dua-duanya supaya lebih jelas nanti apakah hasilnya sama atau tidak. Oke, kita mulai dulu. Kita cari dulu yang terhadap sumbu X. Berarti kalau terhadap sumbu X, berarti di sini integral dari 0 sampai 3, integral dari 0 sampai 2 dikurang 2 per 3 X. Lalu terhadap siapa diintegralkan? Karena kita butuh kurva Z sama dengan, berarti pindahkan saja. Jadinya 6 dikurang 2X dikurang 3Y. Berarti di sini DY dulu, baru DX karena dia terhadap sumbu X. Maka ini kita integralkan. Integral dari 0 sampai 3 yang dalamnya integralkan terhadap Y. Integral 6 berarti 6Y. Integral 2X berarti 2XY. Integral 3Y berarti 3 per 2Y kuadrat. Lalu kita ganti batasnya dari 0 sampai 2 dikurang 2 per 3X. Masih ada di sini DX-nya. Kalau udah seperti itu berarti udah selesai langkah 1. Kita selesaikan dulu nilai yang di dalamnya. Kita ganti berarti di sini 6 dikali 2 dikurang 2 per 3X dikurang 2X kali 2 dikurang 2 per 3X dikurang dengan 3 per 2 dalam kurung 2 dikurang 2 per 3X berpangkat 2. Ini kita kurung dengan DX. Jadi kenapa saya langsung kurung saja, kan berikutnya dimasukkan batas 0. Kalau batas 0 berarti 0, 0, 0 berarti dikurang 0. Oke, sekarang kita selesaikan. Berarti di sini 0 sampai 3, 12 dikurang di sini 6 kali 12. 6 kali 2, 12 bagi 3, berarti di sini 4X dikurang 4X berarti ditambah dengan 4 per 3X kuadrat. Oke, dikurang dengan untuk bagian yang ini biarkan saja, jadinya 3 per 2 dalam kurung 2 dikurang 2 per 3X berpangkat 2. Di sini masih DX. Ini masih DX ya. Oke, berikutnya saya ingatkan lagi rumusnya kalau kamu lupa. Kalau kita punya integral dalam kurung AX ditambah B berpangkat N dx, maka nanti bisa kamu tulis dalam bentuk AX ditambah B pangkat N tambah 1 lalu dibagi dengan N tambah 1 dikali dengan A nya turun ke bawah. Oke, ini kita selesaikan untuk bagian belakang. Oke, kita lanjut lagi, kita kembali lagi ke yang tadi. Berarti kalau ini kita integralkan berapa nilainya? Berarti integralnya berarti 12x. Di sini 8 dengan 8 berarti berikutnya min 4 min 4 min 8. Integral min 8x adalah 4x kuadrat. Kemudian integral ini adalah 4 per 3x kuadrat, berarti integralnya ditambah dengan 4 per 9x pangkat 3 dikurang dengan 3 per 2, berarti muncul 2 tambah 1-nya dulu sepertiga dikali dengan 2 dikurang 2 per 3x berpangkat 3. Yang ininya muncul jadi tambah dengan 3 per 2. Masukkan batasnya dari 0 sampai 3. Oke, sekarang kita hitung nilainya. Berarti di sini 36 dikurang 36 ditambah dengan 3 dipangkatkan
3 berarti 27 bagi 9 3 berarti sisa di sini 12. Kalau masukkan 3 berarti di sini ditambah dengan 0. Dikurang dengan batas bawahnya. Batas bawahnya masukkan semua yang mengandung X berarti 0, 0, 0 berarti di sini 0, masih sisa 2. 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 ini kita sederhanakan dulu, 3 dengan 3 habis, berarti sisa di sininya adalah 3/4 ya. 3/4 dikali 8 adalah 6, maka jawabannya sama dengan 6. Jadi volumenya itu adalah 6. Oke, kita buktikan dengan sumbu Y apakah sama nilainya. Oke, kita coba tinta yang berbeda warna. Misalnya gini. Berarti kita hitung integral dari 0 sampai 2. Berarti integral dari 0 sampai 3 dikurang 3/2Y. Persamaannya adalah 6 dikurang 2X dikurang 3Y. Berarti yang duluan adalah si dx baru dy, karena batasnya itu terhadap sumbu y. Oke, ini kita integralkan, berarti integral dari 0 sampai 2, berarti di sini adalah 6x dikurang x kuadrat dikurang 3xy. Masukkan batasnya dari 0 sampai 3 dikurang 3/2y dy. Oke, kalau udah sampai situ berarti integral 0 sampai 2 kita selesaikan dulu. Berarti di sini kita punya 6 kali 3 dikurang 3/2y dikurang dengan 3 dikurang 3/2y dikuadratkan dikurang 3y kali 3 dikurang 3/2y. Berarti di sini masih ada dy-nya. Batas nolnya gimana? Batas nolnya tidak saya masukkan karena kalau x-nya diganti 0, 0, 0 semuanya 0, berarti dikurang 0. Oke, kita selesaikan lagi. Berarti integral 0 sampai 2. Berarti sini 18 dikurang 9y. Ini biarkan saja. 3 dikurang 3/2y kuadrat. Ini kita gunakan sifat yang tadi. Dikurang 9y ditambah dengan 9/2y kuadrat. Ini masih si dy. Ini belum kita integralkan. Berikutnya kita integralkan. Integral 18 adalah 18y. Min 9 dengan min 9 berarti kan min 18y. Integralnya adalah 9y kuadrat. Dikurang. Ini integralnya berarti sepertiga. Ini dibalik jadinya min plus dari 2/3. Dikali 3 dikurang 3/2y pangkat 3. Jadi kan pangkatnya muncul ke depan, yang ininya jadi pembagi karena dia pecahan dibalik. Min dengan min jadi plus. Ditambah dengan 9/6y berpangkat 3. Masukkan batasnya dari 0 sampai 2. Oke, saya sambung di sini sama dengan ini 36 dikurang 36 4 kali 9 ditambah dengan, kalau diganti di sini dengan 2, 3/2 kali 2 berarti di sini 3. 3 kurang 3 0, 0 kali berapa saja berarti sini 0, berarti sisa di sini 0. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 3 8. 8 kali 9 itu 72 bagi 6 berarti sisa di sini 12. Dikurang dengan batas 0. Berarti kalau yang mengandung y 0, ini 0, yang belakang 0, ini yang berbeda. Ini 0, berarti sisa di sini 3 pangkat 3 berarti 27. 2/9 dibagi 27 sisa 6. Berarti jawabannya adalah 12 kurang 6. Itu jawabannya 6.
Nah, ternyata setelah kita buktikan betul hasilnya sama. Jadi kamu bebas mau pilih yang mana yang gampang menurut logika dan pemahamanmu gitu. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah hitunglah integral dari 4xy dikurang y pangkat 3 dA, di mana d-nya adalah daerah yang dibatasi oleh y sama dengan akar x dan y sama dengan x pangkat 3. Coba kita gambarkan dulu. Bentuknya seperti ini. Ini adalah gambar dari y sama dengan x pangkat 3. Ini juga gambar yang warna biru adalah y sama dengan akar x. Ternyata mereka bertemu di titik 1,1. Atau kalau kamu tidak mau melukis gambarnya, juga bisa digunakan cara menyamakan y1 dengan y2 kayak gini. Misalkan nih kamu tulis y1, ini y2 juga enggak apa-apa. Berarti di sini nanti y1 sama dengan y2. Berarti di sini akar x sama dengan x pangkat 3. Kalau dikuadratkan berarti x sama dengan x pangkat 6 gitu ya. Maka kalau kamu sederhanakan kiri kanan berarti dapat x-nya, atau kalau dipindah ruaskan dulu, x pangkat 6 dikurang x sama dengan 0. Maka x kali x pangkat 5 kurang 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0, x pangkat 5 sama dengan 1. Berarti x sama dengan 0, x sama dengan 1. Maka batasnya dari 0 sampai 1 untuk sumbu x dan 0 sampai 1 juga untuk sumbu y. Oke, sekarang untuk menghitung yang ini saya ambil yang sumbu x saja. Berarti integralnya itu dari 0 sampai 1 integral dari, coba lihat, kalau sumbu x atas kurang bawah berarti yang biru kurang yang merah. Yang biru itu adalah akar x, berarti akar x di sininya adalah x pangkat 3 dari 4xy dikurang y pangkat 3. Berarti kita cari dulu nilai dy baru dx karena batasnya terhadap sumbu x. Oke, kita integralkan. Integral dari 0 sampai 1 ini diintegralkan terhadap y. Berarti jadinya 2xy kuadrat dikurang dengan 1/4 y pangkat 4. Batasnya dari x pangkat 3 sampai akar x. Oke, ini masih ada dx di belakangnya. Ini masih ada integral 0 sampai 1. Ini kita integralkan. Berarti jadinya kita substitusi dulu nilainya. Berarti akar x dikuadratkan berarti x kali 2x. Berarti di sini 2x kuadrat dikurang dengan, kalau masuk atas jadinya 1/4 dari x kuadrat, ini ditutup kurung batas atas dikurang batas bawah. Berarti di sini pangkat x pangkat 3 di pangkat 2 pangkat 6 tambah 1 pangkat 7. Berarti di sini 2x pangkat 7 dikurang dengan 1/4 dari x pangkat 12. Ini dx. Oke, kalau ini kita susun integral 0 sampai 1, berarti 1/4 x pangkat 12 dikurang 2x pangkat 7 ditambah 2 kurang 1/4, berarti di sini adalah 7/4 x pangkat 2, ini dx. Setelah selesai baru kita integralkan. Berarti ini 1/4, ini 1/13, berarti 1/52 x pangkat 13 dikurang 2/8 x pangkat 8 ditambah 7/12 x pangkat 3. Oke, kita masukkan batasnya dari 0 sama 1. Kalau masukkan 1, sisa 1/52 dikurang 2/8 ditambah 7/12. Kalau dimasukkan 0 berarti 0, 0, 0, berarti dikurang 0 semuanya. Oke, maka ini kalau kita jumlahkan akan dapat jawabannya nanti 55/156.
Oke, itulah jawabannya. Kalau kamu mau membuktikannya pakai sumbu Y, silahkan buktikan, nanti cocokkan jawabannya. Oke, berikutnya saya lanjut lagi contoh yang ketiga. Saya punya contoh ketiga. Hitunglah X integral lipat 2x y dA, di mana D adalah daerah yang dibatasi oleh titik 0,3, 1,1, dan 3,3. Sekarang kita gambarkan dulu bentuknya. Inilah wilayah segitiga yang mau kita cari, dan ini adalah wilayah D. Sekarang kita belum punya garis persamaan garis antara 11 sampai 33, dan belum punya garis yang menghubungkan 1,1 sampai 0,3. Maka kita gunakan rumus ini, Y kurang Y1 per Y2 kurang 1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang 1. Maka setelah kita hitung, kita dapatkan persamaan garis di sini adalah Y sama dengan X. Untuk cara yang sama, ini juga dihitung pakai cara rumus ini. Oke, lalu kita menentukan wilayahnya. Sekarang kalau terhadap sumbu X, wilayahnya kita partisi dulu, kita bagi dua, segitiga kecil dengan segitiga besar. Jadi perlu kita ingat, kalau terhadap sumbu X berarti batasnya sumbu X. Kalau sumbu X berarti kurva atas, persamaan atas dikurang dengan persamaan bawah. Persamaan atasnya adalah Y sama dengan 3. Berarti batasnya dari 0 sampai 1, batas atasnya 3, batas bawahnya adalah 3 kurang 2X. Berarti kurva atau persamaan garis dikurang yang ini. Ini G2 dan G1-nya. Lalu kalau berikutnya 1 sampai 3. 1 sampai 3, yang atasnya tetap 3, yang bawahnya nanti Y sama dengan X. Berikutnya kalau kita mau menghitung terhadap sumbu Y, berarti kalau sumbu Y persamaan ini dibalik dulu. Berarti di sini jadinya batasnya nanti adalah 1 sampai 3 untuk sumbu Y-nya. Lalu batas kalau terhadap sumbu Y berarti kita cari kanan kurang kiri. Berarti yang ini kanan, Y sama dengan X kanan, Y sama dengan 3 kurang 2X kiri. Kalau Y sama dengan X, itu kalau kita balik jadinya X sama dengan Y. Berarti batas atasnya Y, batas bawahnya ini kita rubah. Berarti jadinya Y sama dengan 3 dikurang 2X. Berarti 2X sama dengan 3 dikurang Y. Berarti X sama dengan 3 per 2 dikurang Y per 2. Maka dapatlah persamaan yang di sini. Berarti batasnya dari 3 per 2 dikurang setengah Y sampai Y dan 1 sampai 3. Oke, berarti di sini integral dari 0 sampai 1, integral dari 3 kurang 2X sampai 3 dari XY dy, berarti dx, karena dx-nya yang terakhir. Oke, berarti kita integralkan dulu. Integral 0 sampai 1 ini terhadap Y dulu, berarti jadinya setengah dari XY kuadrat. Masukkan batasnya dari 3 kurang 2X sampai 3. Ini masih ada dx-nya. Berarti integral 0 sampai 1. Berarti kalau kita masukkan jadinya ini 9. Berarti jadinya 9 per 2X dikurang dengan setengah X dikali 3 kurang 2X dikuadratkan. Ini masih dx. Oke. Kita selesaikan dulu. 0 sampai 1, 9 per 2X dikurang setengah X kali 9 dikurang 12X ditambah 4X kuadrat dx. Oke, ini kita kali ke dalam, berarti 9 per 2X kurang 9 per 2X habis. Berarti di sini integral 0 sampai 1. Ini kali ke dalam, berarti jadinya sisa 6X kuadrat. Ini kali ke dalam jadinya negatif 2X pangkat 3. Ini dx. Setelah itu baru kita integralkan. Berarti nilainya integral 6X kuadrat adalah
2x pangkat 3 dikurang integral ini adalah 2/4 x pangkat 4, batasnya dari 0 sampai 1. Maka kalau kita substitusi 2 dikurang setengah, berarti jawabannya nanti 3/2. Ini kan sebenarnya di belakangnya dikurang 0, kalau dimasukkan 0, 0 berarti 0. Berarti kita dapatkan jawabannya 3/2. Lalu kita hitung nanti berikutnya untuk wilayah dari D2. Oke, saya batasi dulu. Berikutnya untuk D2 berarti di sini integral dari 1 sampai 3, integral dari x sampai 3, persamanya xy dy dx. Berarti di sini 1 sampai 3 setengah dari xy kuadrat, masukkan batasnya dari x sampai 3 dx. Berarti di sini integral 1 sampai 3, kalau kita masukkan nih 9/2x dikurang dengan setengah x pangkat 3. Ini udah dx. Sekarang kalau udah sejenis kita integralkan lagi. Integral 9/2x adalah 9/4x kuadrat dikurang, ini jadinya 1/8x pangkat 4. Masukkan batasnya 1 sampai 3. Maka kalau kita hitung di sini sama dengan, kalau masuk 3 dipangkatkan 2, 9. Berarti di sini 81/4 dikurang 3 pangkat 4 adalah 81 juga. 81/8 dikurang dengan 9/4 dikurang 1/8. Oke, kita hitung. 81/4 dikurang 81/8 berarti jawabannya adalah 81/8 dikurang dengan 9/4 dikurang 1/8. 9/4 itu sama dengan 18/8 dikurang 1, jadinya 17/8. Berarti ini kalau kita kurangkan ini per 8, berarti 81 dikurang 17 berarti adalah 64. Oke, 64 dibagi 8 berarti jawabannya 8. Maka D itu sama dengan D1 ditambah dengan D2. Berarti jawabannya 3/2 ditambah 8. Berarti hasilnya 3 kali 2 16 tambah 3 berarti 19/2. Nah, itulah luas wilayah terhadap sumbu X. Sekarang kita buktikan apakah sama nilainya dengan sumbu Y. Oke, kalau sumbu Y berarti di sini integral dari 1 sampai 3, integral dari 3 dikurang Y/2 sampai Y xy, berarti di sini dx dy karena ini terhadap Y gitu. Oke, berarti integral 1 sampai 3 berarti ini kita integralkan terhadap x dulu, berarti jadinya setengah x kuadrat y, masukkan batasnya dari 3 dikurang y/2 sampai y. Ini masih ada dy. Oke, berarti integral 1 sampai 3 kalau kita masukkan atas dulu jadinya setengah y pangkat 3 dikurang dengan batas bawahnya setengah dari 3 dikurang y/2 per pangkat 2 dikali y, berarti di sini nanti dy. Oke, ini kita selesaikan dulu. Integral 1 sampai 3 berarti setengah y pangkat 3 dikurang setengah dari, kalau ini dikuadratkan jadinya 9 dikurang 6y ditambah y kuadrat, di sininya per 4. Berikutnya kita kali dengan y, berarti di sini masih dy. Oke, berarti integral 1 sampai 3 ini kita kali setengah kali
Oke, kita tulis aja dulu setengah Y pangkat 3 dikurang 1/8 Y pangkat 3 ditambah 6 Y kuadrat per 8 dikurang 9 Y per 8. Ini nanti kita kurung DY. Oke, berikutnya kita sambung di sini integral dari 1 sampai 3. Berarti ini setengah dikurang 1/8. Setengah itu berarti 4/8. Berarti di sini sisa 3/8 Y pangkat 3 ditambah ini disederhanakan 6/8 dari Y kuadrat. Berikutnya dikurang dengan 9 Y per 8. Di sini baru DY. Habis itu baru diintegralkan. Setelah kita selesaikan, kita integralkan terhadap Y. Berarti di sini 3/8 Y pangkat 3 jadinya 3/32 Y berpangkat 4 ditambah 6/8 itu kita tulis aja nih, ini kan pangkat 2, 6/8 kali 1/3 berarti 6/24 Y pangkat 3 dikurang 9/16 Y kuadrat batasnya 1 sampai 3. Oke, ini 3 pangkat 4 81 kali 3 berarti 243/3 ditambah ini jadinya 1/4 ya, 1/4 berarti di sini 27/4 dikurang dengan 9 berarti 81/16. Ini kita kurang dengan batas bawahnya berarti 3/32. Oke, ini per 32 ya, ditambah dengan 6/24 dikurang dengan 9/16. Oke, kita selesaikan. 243 dikurang 3 berarti 240/32. Berikutnya di sini 27/4 dikurang 1/4. Di sini sisa 26/4. Berarti di sini 26/4 dikurang 81/16 ditambah 9/16 berarti sisa 72/16. Oke, ini kita sederhanakan sama-sama bagi berapa. Oke, kita perkecil dulu. Berarti di sini sama-sama bagi 8 aja dulu, berarti sisa 30/4 ditambah 26/4 dikurang ini sama-sama bagi 4 berarti 72 bagi 4 berarti 18/4. Oke, berarti kita hitung nilainya 56 38/4. Oke, berarti di sini kita dapatkan nilainya adalah 56 kurang ini berarti 38/4 bagi 2 berarti 19/2. Oke, sekarang hasilnya ternyata sama. Kita cek yang tadi lagi. Oke, jawabannya sama. Berarti jawabannya sama-sama 19/2. Oke. Jadi untuk menentukan kamu memilih sumbu X atau sumbu Y itu tergantung analisa, tergantung mana yang gampang menurut kamu yang menyusun persamaannya sendiri. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.